Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan firman Tuhan yang hari ini membuktikan kepada kita bahwa memang benar ada waktu Tuhan untuk kita masing-masing. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang ajaib yang kami sebentar akan dengarkan. Berikan telinga yang mendengar bagi para pemirsa dan semua paham bahwa Tuhan punya rencana terbaik untuk hidup kami sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu saat ini dan jamah hati para pemirsa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 1. Kejadian 41 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Amin. Kenapa disebut 2 tahun? Dan kalau sudah pernah tahu sedikit tentang cerita orang yang masuk penjara, itu jangankan 2 tahun, 3 bulan saja sudah merupakan penderitaan. Oleh karena itu, bagi Yusuf sebenarnya 2 tahun ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kabar baiknya ialah Alkitab kita mengatakan bahwa Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Hal ini sungguh merupakan hal yang luar biasa, sehingga dia sebenarnya tidak terlalu merasakan penderitaan dalam penjara itu karena hal-hal tertentu. Maka Yusuf dijadikan asisten oleh kepala penjara. Dan hal itu terjadi karena katanya Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana untuk Yusuf. Saya ingatkan saudara-saudara sekali lagi, ya, dia dibuang ke dalam lubang sumur
supaya dia tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar ke atas. Dia dijual menjadi budak supaya dia tahu persis, saudara sekalian. Supaya dia tahu persis apa? Dia tahu persis harga seorang manusia. Sehingga nanti kemudian ketika dia menjadi penguasa, dia tahu menghargai nyawa manusia, nyawa orang lain. Yang ketiga ialah dia difitnah oleh orang yang pernah dia tolong. Jadi dia mengalami apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Dan itu penting untuk Yusuf supaya nanti dia tidak pernah memfitnah orang. Dan sekarang masuk ke dalam penjara supaya dia merasakan apa artinya terkurung dan hidup dalam penjara. Dia mengerti bagaimana situasi orang yang di sana. Tapi kabar baiknya ialah ada waktu Tuhan yang menyatakan bahwa Yusuf ini sekarang sudah lulus ujian. Semua tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dia sudah lulus. Sehingga dia sekarang layak terangkat tinggi-tinggi menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Saudara pemirsa, firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saudara pemirsa, saya ingin menolong kita sekarang. Bila saudara mengalami sesuatu mungkin pada tahap pertama seperti Yusuf, dibuang ke lubang sumur, saudara tahu bahwa jalan keluar satu-satunya adalah ke atas, kepada Tuhan. Dan benar, kemudian dia diangkat oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual. Dan kedua ialah apa saudara sekalian? Dia dijual sebagai budak, seperti hewan sekalian. Memang pada masa itu tidak terlalu aneh. Tetapi sudah tahu bahwa Yusuf itu siapa? Dia anak kesayangan ayahnya. Dia anak manja, saudara sekalian. Jadi sekarang dia harus melewati tahap kedua. Kalau saya mau mengumpamakan, tahap pertama adalah SD, tahap kedua adalah SMP, yang ketiga ialah dia difitnah. Itu sudah SMA, ya. Kemudian masuk penjara selama 2 tahun. Dia sudah seperti seorang yang menyelesaikan program di perguruan tinggi. Jadi setiap masalah yang sudah alami, bila sudah benar hidup dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, ingat satu hal, bahwa Tuhan sedang mengangkat saudara dari satu level ke level berikutnya lagi, supaya saudara menjadi pemenang. Dulu lama saya tidak mengerti apa artinya firman Tuhan mengatakan lebih daripada pemenang. Loh, itu menang itu sudah level atas. Enggak, saudara sekalian. Lebih dari pemenang artinya saudara mengukirkan rekor dalam pertandingan olahraga. Dan itu dicari-cari semua orang. Memecahkan rekor tingkat ASEAN misalnya. Memecahkan rekor tingkat Asian Game. Kemudian memecahkan rekor pada tingkat Olimpiade atau Piala Dunia. Itulah yang disebut lebih dari pemenang. Dan bagi Yusuf sekalian, sesudah 2 tahun dalam penjara, tibalah waktunya dia menjadi lebih dari pemenang. Tuhan punya waktu untuk para pemirsa. Jangan menyerah ketika kita mengalami masalah seperti Yusuf, terpuruk dalam segala hal, sampai masuk penjara, padahal dia sudah menolong orang. Dan hari ini saya mengajak kita semua, para pemirsa sekalian, dalam situasi seperti sekarang, mudah sekali orang menyerah. Tetapi bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, tidak boleh menyerah. Karena sebentar lagi kita akan naik ke level yang lebih tinggi, lebih diberkati lagi oleh Tuhan, lebih mengalami banyak hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa ada waktu Tuhan untuk hidup kami semuanya. Tolong kami untuk mengerti dan tidak pernah menyerah ketika kami melewati tahapan-tahapan kami naik ke level yang lebih tinggi lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jamah hati semua pemirsa yang sedang mengalami keadaan yang kurang baik dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.